complicated di daerah yang resisten, itu ternyata juga mulai resisten di beberapa area, terutama di Asia Tenggara tadi yang seperti saya sebutkan. Dan ternyata ini kita waktu penelitian awal mendapatkan efek toksik juga. DHP ini sebenarnya untuk penelitian hewan coba, beberapa penelitian banyak menemukan ini toksik di animal. Jadi walaupun seperti itu, jadi kami terpikir apalagi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mempunyai potensi, kita sangat kaya dengan tumbuhan obat, jadi termasuk nomor 2 di dunia setelah Brazil. Jadi ada 40.000 jenis tanaman obat sesungguhnya, dan 30.000-nya itu ada di Indonesia. Jadi berdasarkan itu kita tertarik. Nah, kemudian setelah penelitian ini ternyata yang kami dapatkan bahwa memang dari kelompok kombinasi pertama ini, ya semua kelompok kombinasi ini ternyata masih menimbulkan abnormalitas morfologi pada janin ini. Kita berarti dan kalau melihat kelompok K2-nya sendiri yang sambil tunggal itu ternyata tidak ada efek morfologi janin yang abnormal. Itu kita jadi berpikir ini faktornya itu adalah dari obat DHP-nya. Jadi kita seperti itu. Jadi harapan kita tadinya yang ingin ini bisa ditekan efek toksik DHP dengan menurunkan dosis DHP dengan 3 model kombinasi ini tadi, ternyata masih belum mampu. Tapi paling tidak dengan kombinasi yang pertama tadi itu persentase abnormalitas morfologinya bisa ditekan. Jadi ada harapan juga sesungguhnya, kemungkinan ini bisa diteliti lebih lanjut, karena mungkin memang dalam penelitian itu mungkin tidak bisa semua variasi kombinasi kita kerjakan. Jadi paling tidak kami dalam penelitian ini menemukan hal yang seperti itu, Prof. Baik, Prof, terima kasih. Jadi manfaatnya bagaimana? Manfaat penelitiannya? Ya, manfaat penelitian ini yang paling bisa diambil adalah bahwa ternyata sambiloto itu mempunyai efek protektif terhadap janin mencit bunting. Walaupun ini untuk ke manusianya masih perlu penelitian lebih lanjut, Prof. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Bastiana. Saya sangat puas dengan jawaban saudari. Saya kembalikan kepada Prof. Sutoyo. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita teruskan dengan co-promotor itu Dr. Ati Widyawaruyanti, DRA MSI Apoteker. Silakan Dr. Bastia untuk menjawabnya, dan mohon jawabannya singkat saja ya, singkat-singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sutoyo, Dr. SPU 4. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Dr. Bastiana karena sudah sampai pada tahapan ujian terbuka, dan ini merupakan final exam mungkin ya untuk mendapatkan gelar doktor. Alhamdulillah, perjuangan sudah begitu besar dan effort yang dilakukan juga sudah sangat luar biasa. Jadi saya sangat menghargai kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Ada pertanyaan dari saya mengenai, mungkin melanjutkan pertanyaan dari promotor Profesor Aryati mengenai manfaat penelitian ini terkait dengan pengembangan ilmu patologi barangkali yang selama ini memang digeluti oleh Dr. Bastiana sebagai promovendus, dan juga bagaimana manfaat ini terhadap pengembangan penemuan obat anti malaria yang aman pada ibu hamil. Jadi itu saja barangkali pertanyaan saya, Prof. Monggo silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Dr. Ati Widyawaruyanti, MSI Apoteker. Terima kasih, beliau adalah co-promotor saya. Selama ini telah membimbing saya menyelesaikan studi S3, dan saat ini beliau adalah Ketua Departemen Farmakologi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Beliau juga aktif sebagai peneliti Natural Product Medicine Research and Development. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya, Dr. Ati. Baiklah, Prof, terima kasih pertanyaannya. Saya akan berusaha menjawab.
Jadi manfaat penelitian ini kaitannya dengan pengembangan patologi klinik ya. Jadi saya melihat bahwa dari penelitian ini ternyata membuka pemahaman ya, terkait dasar patologis yang terjadi akibat pengaruh pemberian kombinasi tablet DHP dan VAS ini, bahwa pada awal kerangka konsep ini kami menduga bahwa faktor jumlah parasit plasenta itu akan memegang peranan dalam outcome terhadap morfologi janin, tapi ternyata setelah dilihat di analisis jalur ini tidak ada hubungan. Jadi ini lebih, setelah melihat kelompok penelitian yang lain, ini lebih ke arah akibat faktor obat dari kombinasi ini, terutama yang DHP, karena sambil itu sendiri di kelompok K2 tidak menimbulkan efek toksik. Jadi kami melihat di sini. Jadi ini membuka pemahaman dasar patologis yang terjadi pada monomers morfologi janin. Jadi sebagai clinical patologis saya mendapat pencerahan di situ, dan ini kemungkinan dasar patologi ini bisa dijadikan pengembangan manfaatnya untuk kedepannya, bahwa kita tahu bahwa pemberian DHP ini kita harus berhati-hati, meskipun memang WHO sendiri menyarankan membatasi ini tidak di semester pertama, karena memang pada hewan sudah ditemukan banyak penelitian yang memang efek toksik terhadap embryo toksik maupun teratogeniknya. Jadi kedepannya ini sangat bermanfaat dalam pengembangan obat anti malaria, terutama malaria placenta. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Utoyo, dan kepada Dr. Bastiana saya puas atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Prof. Utoyo. Ya, terima kasih Dr. Ati. Kita teruskan dengan penyangga ketiga, itu Profesor Dr. Rohmat Romdoni, dokter spesialis penyakit dalam konsultan. Silakan Prof. Ini Direktur Rumah Sakit Arya Endang Sari. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan, Profesor, Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan, dan promovendus yang terpelajar, Dr. Bastiana, spesialis PK, klinik konsultan. Dan saya bangga karena beliau adalah Kepala Laboratorium Rumah Sakit Islam Jemur Sari dan sebagai Kepala Bidang Penunjang Medis di Rumah Sakit Islam Pendidikan RSI Jemur Sari. Alhamdulillah, beliau juga kami angkat sebagai Kepala PSL 2 di Rumah Sakit Islam Surabaya Bersari. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa yang mungkin pernah saya baca, karena Sambiloto itu sudah tidak asing untuk rakyat Indonesia. Ya, Prof. Bisa untuk kanker, katanya untuk diare, untuk diabetes. Ya. Terus ya, ini saudara bisa memberikan suatu hasil penelitian yang cukup spektakuler, ada kombinasi. Tapi yang sering dalam suatu penelitian-penelitian ini, nanti akhirnya itu hanya sebagai bacaan di perpustakaan. Nah, mungkin Fakultas Farmasi bisa melanjutkan penelitian yang lebih dalam, sehingga benar-benar diwujudkan. Jadi ini memang ya resmi dari UNER gitu loh. Jadi saya sering ya penelitian-penelitian ini, apalagi yang terapi-terapi herbal ini ya sebagai bacaan aja, bacaan di perpustakaan. Ini yang saya sayangkan. Jadi mohon nanti komentar, mungkin ada kelanjutan dari Dr. Bastiana yang mungkin dengan teman-teman di farmasi benar-benar diwujudkan suatu kapsul yang benar ini untuk dipakai gitu loh, kan hanya sebagai penelitian yang nanti akhirnya hanya sebagai bahan bacaan di UNER aja ya. Pertama itu, maaf. Kedua, hanya 2 aja ya maksimal ya. Jadi begini, saya pernah membaca itu pesan dari Prof. Nasih dari Rektor, bahwa Sambiloto itu mencegah masuknya virus corona ya, di dalam tubuh. Itu kalau saya baca di Detik Health.com. Nah,
menurut Dr. Bastiana apa? Memungkinkankah itu sebagai obat benar-benar yang dipakai untuk mencegah corona ini yang mungkin agak sensitif ya? Tapi kalau itu betul-betul ada suatu kemungkinan itu, mungkin Prodi Fakultas Farmasi bisa memberikan suatu penelitian yang lebih lanjut untuk Sambiloto ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Rahmat Romdoni, Dr. SPPD, SPJP Konsultan. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Jemur Sari, tempat saya bekerja. Terima kasih atas dukungan dan izinnya Prof. Saya melanjutkan pendidikan S3 ini dan serta selalu dorongan motivasi dan semangat yang diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan program dokter pada studi ilmu kedokteran jenjang dokter ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Prof. Sebagai penyangga ujian terbuka saya. Baiklah Prof, saya akan berusaha menjawab. Jadi memang apa yang disampaikan Prof itu memang banyak mungkin terjadi ya Prof. Tapi ini sebenarnya adalah riset grup. Jadi saya ikut di dalam penelitian ini. Sebenarnya ini terus berjalan dari awal mulai tahun 1995 ya Bu, mulai mulai sampai tahun sekarang dari 1995 masih terus diikuti, mulai dari awal penemuan zat aktifnya yang berkhasiatnya andrografolit, kemudian ekstrak, kemudian difraksinasi dengan etil asetat, kemudian diteliti lagi potensi klinisnya kandidat sebagai ke arah fitofarmaka ya Bu. Kemudian itu sampai dijadikan tablet fraksi etil asetat Sambiloto ini. Jadi sudah cukup jauh perjalanannya, dan bahkan selama saya meneliti ini pun sebenarnya ini kan pada yang mencit bunting ya Prof. Tapi ini penelitian sebenarnya sudah berlanjut ke arah uji klinis untuk yang tablet fraksi etil asetat Sambilotnya sendiri. Mohon maaf Bu Ati, saya sampaikan memang ini patut kita banggakan sesungguhnya bahwa ini sudah pada uji fase yang klinis 1 pada orang sehat, kemudian pada kedua pada fase 2 yang klinis 2 pada orang sakit di Maluku waktu itu penelitiannya, dan ini masih terus dikembangkan. Jadi insya Allah Prof, mungkin yang saya temukan sekarang ini kan memang kita masih dalam tahap in vivo ya, jadi fase ke tahap ketiga. Jadi mungkin insya Allah untuk yang kombinasi ini di bawah bimbingan grup riset ini mungkin akan diteruskan, karena sesungguhnya memang ada potensi untuk dikombinasi. Mungkin dosisnya kita bisa modifikasi atau nanti ke depannya mungkin saya harus memperkaya literatur lagi, di literatur barangkali sudah ada penelitian terbaru tentang DHP ataupun Sambiloto, sehingga bisa ditemukan yang kombinasi ini akan sangat membantu sekiranya memang ke depannya nanti akan bisa menjadi salah satu alternatif model terapi kombinasi yang bisa diaplikasikan kepada manusia. Jadi demikian Prof. Untuk yang pertanyaan kedua tentang COVID, memang sangat banyak potensi dari Sambiloto ini. Semua masyarakat kita pun sudah memakai secara empiris untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti antara lain anti malaria, anti diare tadi yang seperti Prof sebutkan, untuk diabetes, bahkan anti kanker juga. Dan ini memang ada potensi sebagai antivirus. Mungkin beberapa yang saya pernah baca di Thailand bahkan sudah mereka di rumah sakit mau mengembangkan ini, mencoba untuk melihat apakah memang bisa mampu mencegah pembelahan virus SARS-CoV-2 ini. Jadi mereka sudah meneliti di situ. Untuk di kita pun mungkin ke arah situ. Saya terinspirasi ya, bahwa kita kan sekarang ada lab BSL2. Di situ kita punya sampel yang dari COVID-19 ini, mungkin nanti bekerja sama dengan UNUSA, banget dengan juga dari Natural Product Bu Ati maupun di Fakultas Farmasi, mungkin bisa mencoba paling tidak in vitro dulu, dilihat bagaimana potensi dari Sambiloto ini sendiri. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bastiana, terima kasih. Saya sebagai pimpinan Rumah Sakit Islam pendidikan dari Jemur Sari siap mendukung untuk penelitian saudara diteruskan, dan tentu sebagai tanggung jawab saudara sebagai kepala PSS2 dan
Di situ saya ingin tunjukkan prestasi Anda di situ. Terima kasih. Insyaallah. Prof. Sutoyo, terima kasih. Ya, Selamat. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita teruskan dengan penyangga keempat. Jadi tamu kita ini dari luar, ya, dari rumah sakit, dari USU, Universitas Sumatera Utara. Fakultas Farmasi. Itu Profesor Dr. Rednat Apoteker Effendi Deluxe Putra. Monggo, silakan Prof. Suaranya belum. Suaranya belum di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari kita bersyukur pada Allah SWT karena kita telah memberikan kesempatan untuk kita bertemu di dalam forum ini. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah mengundang saya sebagai penyaga, dan juga terima kasih kepada promotor dan promotor dan juga ketua dan anggota panitia ujian yang telah setuju saya sebagai penyaga. Ya. Dan kemudian saya ucapkan selamat kepada Prof. Pendus Dr. Bastiana, spesialis patologi yang telah berhasil mempertahankan disertasi pada ujian tertutup pada tahap awal karena kita harapkan juga pada tahap kedua ini bisa sukses lagi. Pertanyaan saya adalah karena dibatasi dua ya, maksimal. Yang pertama adalah apakah adverse outcome pada janin mencit yang menderita malaria placenta dengan pemberian DHP juga menggambarkan adverse outcome pada janin manusia? Itu yang pertama. Yang keduanya adalah ya Widya Waruyanti dan kawan-kawan pada tahun 2014 telah berhasil menggunakan PAS, ya, hasilnya cukup baik. Kenapa Anda, kalau jelaskan kenapa Anda menelitian dengan nominasi DHP? Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Ya, silakan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Rednat Effendi Deluxe Putra, SU Apoteker. Beliau adalah guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Beliau adalah kakak saya yang selama ini memberikan cinta, dukungan, semangat, dan doanya menjadi pengganti almarhum Buya. Terima kasih, Bang. Mohon maaf saya panggil baik. Saya berusaha menjawab. Jadi, apakah adverse outcome yang pada mencit janin yang diberikan DHP ini akan sama dengan manusia? Jadi sebenarnya adverse outcome itu outcome kalau dalam malaria itu memang sebelum dikasih terapi itu memang menimbulkan banyak akibat ya. Jadi pada ibu dan janin, pada ibu bisa menimbulkan anemia berat, bisa kegagalan ginjal, odem paru, dan pada janin bisa menimbulkan abortus, kemudian juga menimbulkan berat badan lahir rendah dan sebagainya. Nah, pada pemberian DHP ini memang banyak penelitian yang di golongan ini termasuk golongan artemisin, banyak penelitian yang sudah mempublikasikan bahwa ini memang berefek toksik ya, jadi bisa menghambat angiogenesis dan juga menimbulkan defek pada morfologi, juga bersifat embryotoksik dan teratogenik, terutama dari sistem kardiovaskular dan defek muskuloskeletal. Jadi pada penelitian ini sebenarnya dari berbagai penelitian itu memang ada. Tapi apakah ini nanti efek yang sama terjadi pada manusia? Ini sesungguhnya masih belum diketahui karena memang kita masih meneliti ke situ, karena antara mencit dan manusia itu mungkin saja ada perbedaan dari mekanisme teratogenik yang terjadi. Kemudian juga proses itu berbeda, di mana periode sensitivitas terhadap obat yang itu berbeda. Karena memang kalau dilihat fase eritroblast ya, arti eritroblast yang primitif awal itu pada mencit itu bersirkulasi 48 jam, dia pada kehamilan 8,5 hari. Sementara pada manusia itu bisa lebih lama jarak prosesnya, jadi bisa sampai 6 minggu lebih ya. Jadi mungkin saja di situ menimbulkan
perbedaan spesies itu akan menimbulkan efek outcome yang berbeda juga, karena kalau pada manusia diberikan misalnya terapi DHP ini 3 sampai 7 hari, sementara dia prosesnya masih panjang, jadi mungkin waktu rusak masih bisa digantikan oleh yang lain, sementara pada mencit itu akan pendek sekali. Jadi tapi kita memang mencoba di mencit karena memang kalau di manusia memang terkendala etika, jadi paling tidak ini menjadi tantangan ke depannya. Itu sebabnya WHO tidak merekomendasikan ini dipakai di 3 semester pertama, karena berdasarkan banyak penelitian di hewan coba itu menimbulkan efek toksik. Demikian yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, memang di penelitian Bu Dr. Ati Widyawaryanti ini sudah sampai menemukan bahwa hambatan parasit itu cukup baik, menimbulkan sampai 80% kalau nggak salah potensi aktivitas anti malaria di perifer. Tapi kenapa saya meneliti kombinasi ini? Kalau pada penelitian Dr. Ati itu masih pada bukan mencit bunting ya, jadi masih ini. Sementara kita tadi berdasarkan latar belakang yang saya kemukakan kenapa saya ingin meneliti ini, jadi ini dikombinasikan tuh karena memang tadi kita menemukan bahwa ada masalah di situ di pendahuluan awal. Ini dicoba sendiri-sendiri Sambiloto dan DHP sendiri, itu ternyata kemampuan Sambiloto itu berbeda di orang yang bukan hamil, maksudnya bukan orang mencit yang tidak hamil dengan mencit yang hamil. Itu ternyata Sambiloto yang bagus di yang non hamil yang tidak bunting itu memberikan hambatan bagus. Ternyata setelah di yang dihamil itu tidak terlalu besar hambatan parasitnya. Sementara DHP bagus, poten, tapi menimbulkan cacat janin waktu itu penelitian awalnya, pendahuluan sebelum ini. Jadi makanya dari situ ingin dikombinasikan mungkin bisa menekan efek toksik dari DHP, dan Sambiloto ini mampu memberikan proteksi, karena Sambiloto ini juga dikenal sebagai mempunyai antioksidan atau juga imunostimulan. Baik, demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya puas dengan jawaban Dr. Bastiana, dan terima kasih atas kesempatan. Saya silakan kepada Ya, terima kasih Prof. Dr. Effendi. Kita teruskan dengan penyangga kelima, itu Profesor Dr. Priyatini, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Bastiana, kolega saya yang pernah kerja di UIK. Saya sederhana aja, pertanyaan saya mengenai apakah Plasmodium berge ini patogenesisnya sama dengan manusia, karena dicoba pada tikus. Satu. Yang kedua, apakah pemberian obat malaria tadi bisa dijadikan panduan untuk pemberantasan malaria di Indonesia? Terima kasih. Baik, Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih sampaikan kepada Profesor Dr. Prihatini, dokter spesialis patologi klinik konsultan, guru besar emeritus pada Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, dan juga guru besar dan kepala Departemen Patologi Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma. Saya pernah di bawah bimbingan beliau di Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma, tapi kemudian saya lebih di RSI, dan jadi saya tidak di Wijaya Kusuma lagi. Tapi saya sangat terima kasih. Prof. Prihatini adalah profesor yang mendorong saya untuk mendaftar di program S3, selalu memberikan saya motivasi sampai hari ini bisa sampai pada tahap ini. Saya terima kasih banyak, Prof. Baiklah, saya berusaha menjawab pertanyaannya Prof. Prihatini. Tadi terkait apakah Plasmodium berge ini patogenesisnya mirip dengan pada yang manusia. Jadi memang di Plasmodium berge ini termasuk yang dipilih untuk banyak penelitian-penelitian untuk di malaria ini sebagai model, karena memang memiliki siklus dan morfologi yang mirip sekali dengan malaria pada manusia. Jadi tidak jauh beda. Jadi aspek biologis maupun struktur genomnya sudah diketahui, struktur genetik juga diketahui. Jadi
banyak kemudahan Plasmodium ini memiliki kemiripan dengan parasit malaria yang menyerang manusia. Jadi banyak menggunakan Plasmodium bergena ini sebagai model untuk penelitian-penelitian baik yang bersifat pengembangan terapi maupun pengembangan mengetahui mekanisme imun dan lain sebagainya, Prof. Untuk pertanyaan kedua, apakah ini tadi pertanyaan keduanya memberikan manfaat dalam pemberantasan penyakit malaria? Saya kira kalau memang penelitian ini kedepannya bisa dilanjutkan tahap penelitian selanjutnya, saya yakin ini punya potensi baik nanti dalam bentuk tunggal maupun kombinasi, karena memang dari penelitian saya ini sudah terlihat bahwa sambiloto yang tablet VAS yang diberikan secara tunggal itu melindungi janin dari efek tadi tidak ditemukannya morfologi abnormalitas. Kemudian juga pada kombinasi yang pertama itu bisa menurunkan abnormalitas yang terjadi. Jadi kalau memang ini berhasil di penelitian berikutnya, ini akan sangat membantu pemberantasan penyakit menular, karena dalam pemberantasan penyakit menular itu satu eradikasi dari parasitnya, kemudian vektornya. Jadi kalau vektornya ini kalau para eradikasi parasitnya ini bisa diberantas, jadi penularan orang ke orang itu akan berkurang. Ini sangat membantu dalam pemberantasan penyakit malaria, apalagi pada malaria placenta yang sangat menimbulkan banyak mortalitas dan morbiditas. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Dr. Bastiana. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kita terus. kasih, Prof. Matur nuwun. Kita teruskan dengan penyangga ke-6, Profesor Dr. Riri Yudastuti Dr. Iwan, MSI. Silakan. Profesor Dr. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan selamat pada Dr. Bastiana ya, sudah terjun bekerja, dan selangkah lagi menjadi ibu dokter ya, semoga amanah ilmunya. Amin. Saya kebetulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan biasanya saya mendalami epidemiologi dan surveillance tentang malaria ya, jadi lebih ke makro. Tapi saya senang sekali dengan apa yang sudah diteliti oleh Dr. Bastiana ini. Ya, saya ingin mencermati, coba buka halaman 3 buku kecil atau halaman 4. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan ini terkait dengan manfaat daripada penelitian Ibu. Ya, misalnya di sini berbagai cara penanggulangan malaria yang telah dilakukan, namun morbiditas dan mortalitasnya masih tetap tinggi. Demikian juga dengan obat resistensi yang tadi sudah diutarakan ya, termasuk penelitiannya Bu Ati yang cukup banyak tentang ini ya, dan merupakan satu penyebab sulitnya malaria ini untuk diberantas atau ditanggulangi ya, kalau secara nasional. Nah, pada ibu hamil yang sekarang sudah dicoba melalui oleh Ibu Bastiana ini, pengobatan pada ibu hamil lebih kompleks karena obat malaria harus aman baik pada ibu dan janinnya. Ya, pengembangan ini yang menjadi harapan kita bersama ya, karena obat itu masih belum ada. Dan itu nanti karena ini penelitian model ya, model terapi kombinasi obat antara dapat menjadi satu alternatif untuk meningkatkan ini. Nah, ini sudah dibuat ya melalui TVS dengan obat ini ya. Oke. Cuma di sini Ibu mensitasi daripada jurnalnya, atau saya nggak tahu karena di belakang tidak ada ininya Bu. Coba nanti dicermati karena ini terkait dengan Ibu menulis referensi di sini ya. Dan ada beberapa, saya sekalian saran ya, Ibu mensitasi jurnal atau mensitasi daripada buku-bukunya WHO itu kurang lengkap. Jadi itu saya lihat di buku kecil dan di buku besar sama ya. Mungkin saya takutnya di buku besar mungkin lengkap, terus karena Ibu ingin menyikat, memotongnya tidak sebagus di buku besarnya, terpotong-potongnya kurang informatif. Jadi ada beberapa buku yang nggak ada di sini, Misra, ada berapa persen. Karena ini ada hubungannya untuk penunjang disertasi Anda, ya demi khusus kebaikan Anda. Terus tadi keterbaruan, ya keterbaruan karena disertasi kalau di dalam negeri ya,
Kalau di luar itu jarang dipakai. Saya pernah menguji di Mahidol sama di Papua Songkla University, jarang ada yang tanya seperti itu. Tapi di Indonesia pasti ada pertanyaan apa yang baru dari penelitian saudara. Tapi di sini sebetulnya sudah ditulis ya di halaman terakhir di dekatnya mau kesimpulan kalau nggak salah ya. Cuman tolong dijabarkan keterbaruan Anda ini ya, ada penelitian yang pertama kali. Coba